Karena ikan goyang ini kita temukan di Stronghold, jadi kandangnya gue pengen bikin mirip sama Stronghold. Nah, ini udah lumayan mirip. Langsung aja kalau gitu Silverfish masuk ke kandang baru kamu, oke? Oke, nice, berarti udah jadi. Dan terakhir mungkin kita bisa kasih iron bars sebagai pagernya biar dia nggak bisa kabur. Ikan goyang, dia tenggelam di dalam air. No! Ya, lagi-lagi gue kehilangan hewan kita, teman-teman. Padahal untuk ambil Silverfish ini lumayan susah karena harus mindahin lewat Nether Portal. Dan gue terlalu males untuk ambil Silverfish lagi, guys. Jadi kayaknya kita nggak usah. Nah, hewan yang selanjutnya ini itu sedikit impossible untuk didapatkan, guys. Mau kita cari keliling satu dunia Minecraft pun ini tuh nggak bakalan ketemu. Dan ya, hewannya itu adalah unta atau camel. Dan hewan ini bisa gue bilang tidak mungkin untuk didapatkan karena Minecraft yang gue pakai ini masih versi lama, cuy. Jadi gue harus update Minecraft dulu biar gue bisa mendapatkan si camel ini, guys, atau unta. Oke, ini gue udah update. Harusnya hewan camel atau hewan unta tadi udah ada, guys. Ya, langsung aja kita cari hewan unta kali ya. Biasanya hewan unta itu bisa kita dapatkan itu di daerah desert, guys. Lebih tepatnya di Desert Village. Dan ini kita udah menemukan Desert Village pertama. Dan semoga aja kita menemukan unta, guys. Halo, Pylon Golem, di mana untanya? Dan iya, di sini nggak ada unta, guys. Coba kita cari lagi kali ya. Dan setelah berlama-lama gue mencari, akhirnya gue ketemu juga, teman-teman. Ini kenapa buntutnya kayak begini dah? Lah dia duduk, coy. Oke, sekarang Anda akan tinggal bersama saya di dalam. Dan langsung aja gue mengendarai si unta ini dan membawanya ke dalam kebun binatang. Sebelum kita membuat kandang si unta, mungkin untuk sementara dia bakalan kita taruh di sini dulu, guys, biar dia nggak kabur. Dan langsung aja kita namain dia sebagai Ana Ente, teman-teman. Weh, ada Ana, ada Ente, selebe uye. Oke, kalau gitu langsung aja kita memulai untuk membuat kandang si unta. Dan untuk kandangnya ini, gue pengen bikinnya itu mirip sama kandang yang ada di dunia nyata. Dan untungnya gue sempat ngerekam kandang unta waktu gue lagi ada di kebun binatang. Dan karena di sini kita akan sedikit menyontek dari kebun binatang yang ada di dunia nyata, mungkin kita bakalan mengganti semua rumputnya ini menjadi pasir dulu. Karena kalau misalnya kalian lihat di video yang ada di kebun binatang di dunia nyata, itu menggunakan pasir. Oke, ini semua udah jadi pasir. Dan karena di video itu gue juga merekam kayak ada kandangnya, mungkin gue bakalan bikin kandangnya, tapi mungkin kandangnya di sini aja kali ya. Oke, ini kandangnya udah jadi, tapi bentar deh, gak tahu kenapa ya, gue ini kurang suka sama warna pagernya ya. Kayak gak nyambung gitu loh sama pasir, lihat dah, warnanya kayak berlawanan banget gitu loh. Tapi karena ini udah jadi dan kayaknya gue malas dah kalau misalnya harus ganti semua. Jadi kayaknya oke, pagar sudah diganti. Oke, kalau gitu sekarang kita bakalan langsung aja pindahin si Ana Ente. Woi, Ana Ente dia malah ngecil di sini, woi. Anda ngapain, bro? Oke, berarti kalau kayak gitu unta kita ada di dalam kandang dan semoga aja dia nggak kabur ya, guys. Ya, baru saja dia bilang ternyata dia bisa kabur, teman-teman. Oh my god. Jadi gue terpaksa untuk membuat pagernya sedikit lebih tinggi biar si onta ini nggak kabur, teman-teman. Dan oke, segini harusnya udah cukup dan dia nggak bisa pergi, guys. Dan di sini gue bikin kayak stone slab gitu biar kita kayak bisa ngelihat untanya dari kejauhan, guys. Nah, itu dia. Woi, Ana Ente. Woi, Bang. Oke, berarti Ana Ente sudah selesai dan hewan selanjutnya ini adalah hewan yang mungkin menurut gue itu lumayan jauh tempatnya, guys. Dan hewannya itu adalah hewan beruang kutub. Dan karena biomnya itu lumayan jauh, jadi kayaknya gue bakalan menggunakan teori Nether Portal lagi. Nah, ini dia burung kutubnya. Oke, berarti kita udah ketemu burung kutubnya. Mungkin sekarang kita bakalan bawa ke tempat aman dan kita bakalan mencatat koordinatnya agar kita bisa memindahkan dia menggunakan Nether Portal. Oke, beruang kutub, kamu tunggu di sini dulu ya. Oke, ini koordinatnya langsung aja kita catat, coy. Kemudian langsung aja kita membuat portal penghubung di Nether. Kemudian nyalain dan apakah akan muncul? Dan ya bener, langsung muncul di sini, cuy. Oke, berarti sekarang kita bisa bawa si beruang kutub ini ke dalam Nether portalnya. Oke, di sini adalah bagian yang paling tricky, guys, karena kita nggak boleh sampai dia itu nyebur ke lava ya. Oke, ini beruangnya udah nyampe di kebun binatang. Dan ini gue namain Bernard, guys, karena biar dia nggak di-spawn. Mungkin sebelum gue membuat kandang buat Bernard, gue bisa mencari beberapa hewan lagi biar gue bisa nanti membuat kandangnya secara bersamaan kali ya. Dan hewannya itu adalah lama, kemudian donkey, dan juga hewan mule yang bisa kita dapatkan dengan mengawinkan kuda dan juga donkey. Dan selanjutnya ini adalah hewan yang bener-bener sulit karena letaknya yang sangat jauh dari rumah gue. Gue sampai terbang selama lebih dari 30 menit cuman buat nyari hewan ini. Dan pada saat gue menemukannya, langsung aja gue transfer
Nether menggunakan teori Nether Portal. Oke, di sini berarti sudah banyak hewan yang udah kita kumpulkan dan belum kita bikinin kandangnya. Kemudian gue lanjut untuk mencari hewan yang tersisa yang masih belum gue dapatkan. Oh ya, mungkin bagi kalian yang nanya kenapa gue memiliki banyak kodok kayak gini, ini sebenarnya gue dapetin waktu gue lagi bikin video patung Winda Basudara. Oke, di sini udah rame banget guys, udah kayak mau tawuran ya. Berarti kalau kayak gitu sudah 95% semua hewan di Minecraft sudah kita dapatkan teman-teman. Hewan yang pertama gue buatin kandangnya itu adalah hewan polar bear. Dan untuk kandangnya gue bikinnya itu semirip mungkin dari tempat asal si polar bear ini. Kemudian untuk lama, ya ini gue bikinnya nggak spesial-spesial amat karena emang hewan lama ini tidak terlalu spesial ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membuat kandang-kandang hewan yang belum kita buatkan teman-teman. Oh ya, BTW kandang yang satu ini nih guys, ini kan kandang buat kodok ya. Ini bikinnya lumayan susah cuy, karena emang gue bikinnya harus sedikit tinggi biar kodok-kodok kita itu nggak gampang kabur, karena dia bisa lompat setinggi angkasa ya. Nggak sih, nggak setinggi angkasa juga sih, itu lebay banget ya. Oke, sekarang gue bakalan mulai untuk mencari hewan yang belum pernah gue lihat sama sekali seumur hidup gue coy. Dan hewan itu adalah hewan sniffer. Jujur gue belum pernah ngeliat hewan itu sama sekali dan gue nggak tahu cara dapetinnya gimana. Tapi ya udah kalau gitu kita coba cari aja kali ya. Oke, ini udah lumayan lama gue mencari tapi gue nggak melihat ada tanda-tanda sniffer. Yang gue lihat malah sapi ini coy. Nggak, masalahnya gue juga bingung ini sniffer nyarinya di mana ya? Di laut kah? Atau di pantai kah? Coba kita cari di tempat yang lain lah ya. Oke, ini gue juga udah keliling-keliling di padang pasir tapi gue nggak ngelihat ada hewan yang namanya sniffer bro. Ini hewan ini sebenarnya muncul di mana dah? Oke, kayaknya gue harus menggunakan jurus andalan gue guys, yaitu menggunakan YouTube no Jutsu. Oke, gue udah tahu guys caranya gimana ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus membuat brush dulu, atau bahasa Indonesianya apa ya brush ya? Udah gak usah nanya-nanya lagi. Gua capek ditanyain mulu. Dasar YouTuber tidak berguna. Nah, kemudian kita bakalan mencari di dalam laut pasir yang bisa kita gali dan langsung kita bakalan mendapatkan telur si sniffer itu. Oke, kemudian kita bakalan mendapatkannya di dalam bangunan-bangunan yang ada di bawah laut kayak gini guys. Dan ini kenapa banyak begal dah? Oh my god. Nah, ini pasir yang kayak gini nih, pasir yang kayak bentuknya tuh agak beda sama pasir pada umumnya. Nah, itu kita bisa pakai brush agar kita mendapatkan telur sniffer guys. Ada gak bisa napas. Nah, kayak gini cara brushnya guys. Let's go. Apa itu cok? Oh, warnanya kuning dah. Perasaan telur sniffer warnanya nggak kuning dah. Oh, ternyata tuh kita nggak cuman bisa dapat telur sniffer, tapi kita juga bisa dapat hal yang lain guys. Ini gue malah dapat gold nugget cok. Buat apaan ini boy? Oke, yang penting kita udah tahu cara mendapatkannya guys. Mungkin kita bakalan coba untuk mencari lagi sampai mendapatkan telur sniffer ya guys ya. Oke, dan akhirnya guys, setelah gue mencoba berkali-kali, akhirnya kita mendapatkan juga sniffer egg. Tapi sebelum kita menaruh sniffer egg ini, atau kita menghidupkan si sniffer egg ini, jadi gue gak bakalan naruh dulu, karena ini bahaya guys. Jadi mungkin gue bakalan bikin kandangnya dulu sebelum gue naruh si sniffer egg ini, karena gue takut kalau gue taruh dan gue belum bikinin kandangnya, dia kabur-kabur cok. Oke, jadi rencananya untuk kandang si sniffer ini, gue bakalan bikin kayak kotak kayak gini aja. Oke, seperti ini, tapi ini kayaknya juga masih kurang ya. Ini masih kelihatan buruk coy. Oke, ini udah lumayan bagus guys, tapi gue di sini masih merasa kurang karena ini tanahnya benar-benar kosong. Jadi kayaknya gue perlu menambahkan sesuatu ke dalam tanah yang ada di sini. Oke, berarti kalau gitu langsung aja kita taruh telur sniffer di sini. Oke, ini terus gue berapa lama harus nunggu sampai si sniffer ini keluar dah? Oke, kalau gitu kita bakalan tungguin sampai telur sniffernya jadi sniffer. Oke, ini cukup lama. Coba kita lihat apakah udah ada sniffernya guys. Dan oke, telurnya kemana ya? Pas tadi telurnya gue taruh. Oh my god, ini dia sniffernya cuy. Let's go. Oke, ternyata sniffernya sudah menetas ya guys. Dan kenapa suaranya kayak gitu dah? Kalian dengerin dah. Oke, tapi sebelumnya kita bisa namain sniffer kita sebagai yes, badak darat. Oke, berarti sniffer udah selesai. Mungkin kita bisa melanjutkan ke hewan yang terakhir, yaitu hewan misterius guys. Oke, hewan misterius ini adalah hewan-hewan yang gak bakalan pernah ditemukan oleh YouTuber Minecraft manapun. Karena emang hewan-hewan ini itu gak pernah diciptakan sama Mojang guys. Tapi tenang aja guys, karena gue bakalan tetap bikin hewan itu di dalam kebun binatang kita teman-teman. Dan karena hewan misterius kita itu ada 3, jadi gue memutuskan untuk membuat kandang mereka terlebih dahulu. Sekarang langsung aja kita mulai untuk membuat hewan misterius ya guys. Ya, hewan misterius yang pertama itu adalah hewan buaya teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai untuk membuat hewan buaya. Oke, ini udah jadi buaya teman-teman, dan ini lumayan mirip ya. Tapi buayanya kegedean ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, udah yang penting mirip kayak yang ada di kebun binatang di dunia nyata. Oke, kalau gitu berarti buaya sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan ke hewan yang kedua, atau hewan misterius yang kedua. Dan hewannya itu adalah jerapah. Dan jerapah ini sempat gue rekam waktu gue ke kebun binatang di dunia nyata, dengan tujuan biar gue bisa membuatnya semirip mungkin. Dan hewan yang terakhir ini adalah hewan yang susah dari yang paling susah, karena emang hewan ini sudah punah dan ukurannya yang cukup besar. Dan setelah hewan misterius sudah selesai, langsung aja gue melanjutkan untuk mendekorasi kebun binatang kita. Dan itulah cara gue membuat kebun binatang yang berisi semua hewan yang ada di Minecraft dan juga hewan